Shalom teman-teman, kembali lagi dengan aku Eva. Apa kabarnya nih? Sehat semua? Kali ini kita akan kembali membahas sedikit tentang kebenaran firman Tuhan. Maka dari itu kalian bisa menyiapkan Alkitab pastinya dan juga buku catatan apabila diperlukan. Namun sebelum itu kita buka dalam doa terlebih dahulu ya. Bapa, terima kasih atas berkat-Mu pada kami hingga hari ini. Kau telah menjagai dan melingkupi kami dalam setiap aktivitas dan atau kegiatan yang telah kami lakukan. Sebentar kami akan membahas sedikit mengenai kebenaran firman-Mu. Berikanlah kami hikmat, akal budi yang daripada Engkau, agar setiap orang yang mendengarnya dapat mengerti dan memahami hal yang akan dibahas dan menjadikannya itu sebagai rema dalam kehidupannya. Sekali lagi kami mengucap syukur dan berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Masih pada ingat nggak kita kemarin belajar tentang apa aja nih? Sebelumnya kita sudah belajar tentang kasih, lalu juga berbuat baik, lalu juga tentang bersedia belajar dan mau diajar yang telah dibawakan Kak Sefni dan Kak Yuyun minggu lalu. Di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kesabaran. Allah adalah satu pribadi yang kita kenal sebagai orang yang sabar. Sangat sabar. Begitupun dengan manusia. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah juga diberi kemampuan itu. Rasa sabar atau kesabaran setiap orang memiliki tingkat toleransi yang berbeda-beda. Mungkin bisa dianggap bahwa bersabar adalah suatu tindakan yang mudah dilakukan, yaitu ketika segala sesuatunya berjalan dengan baik atau sesuai rencana. Namun, bagaimana jika semua itu tidak sesuai dengan keinginan kita? Mungkin ketika hak-hak kita dilanggar, atau ketika hak kita diambil, ketika kita tidak diperlakukan adil, lalu bahkan orang lain sengaja berbuat sesuatu sehingga kita merasa jengkel. Dan beberapa orang berpikir bahwa marah adalah hak kita untuk menghadapi suatu masalah dan cobaan. Sebentar, kita akan lihat apakah itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah. Allah mengajarkan kita untuk sabar dalam setiap hal, yaitu ada 3 hal mengenai kesabaran yang perlu kita bahas. Kita akan coba membreakdownnya satu-satu ya. Yang pertama, Allah ingin kita bersabar kepada orang lain. Sabar terhadap orang lain itu hukum pasti. Dalam kehidupan sehari-hari kita bertemu dengan banyak orang, dengan berbagai macam karakter, di sekolah, di kampus, di depan rumah, atau tetangga, segala macamnya. Kita bertemu dengan banyak orang dengan sifat dan karakternya masing-masing. Dan seringkali kita diperhadapkan dengan situasi yang menyebalkan. Kita harus ingat bahwa kita memang ditempatkan di antara orang lain. Mau tidak mau kita hidup terikat dengan orang lain. Dalam kitab Efesus 4 ayat 1 dan 2, ayat 1, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan. Ayat yang kedua, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Kita harus bertindak dan hidup dengan cara hidup Kristus pastinya. Barulah secara kedagingan kita akan tunduk. Allah bisa saja membentuk kita menjadi orang yang memiliki kasih dan menjadi lemah lembut dan sabar. Dan jika kita bisa menjadi orang yang lebih sabar, kita harus terhubung dengan orang-orang lain. Yang kedua, yaitu sabar dalam melakukan hal baik. Kesabaran itu tidak hanya berasal dari Roh Kudus, tetapi juga bisa menghasilkan buah kebaikan bagi orang lain. Bertekun dalam kesabaran akan membuat kita tidak lagi memperhitungkan segala sesuatunya dan menjadikan kita orang yang tulus dalam melakukan segala sesuatu untuk orang lain.
Yang ketiga yaitu yang paling penting adalah ini, sabar di dalam sebuah penderitaan. Tindakan ini adalah hal yang paling sulit untuk dilakukan. Ya siapa sih yang ingin menderita? Apalagi ingin berdiam dan mencoba menahan diri dalam penderitaan. Nah, pertanyaannya, akankah kita bisa bersabar dalam kesusahan? Jawabannya adalah bisa. Yaitu dalam Roma 12 ayat 12, Tuhan telah meminta kita untuk bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Ada satu kisah yang menarik yang bisa membukakan kita tentang sabar dalam sebuah penderitaan. Apakah kalian ingat dengan cerita Sarah? Sarah adalah wanita yang penuh dengan belas kasihan. Sarah dan Abraham sudah menikah sangat lama. Dan permasalahan saat itu ialah Sarah belum dikaruniai seorang anak di dalam rahimnya. Lalu diketahui bahwa Sarah itu tidak sabar gitu. Dan karena ketidaksabarannya itu sehingga ia memaksa Abraham untuk mengambil Hagar, membantunya untuk memiliki anak bersamanya. Dengan keliru, Sarah pasti merasa bersalah, dan andai saja Sarah menunggu waktu Allah, ia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Akibat dari kesalahan Sarah itu memunculkan permasalahan yang baru dalam rumah tangganya. Seperti yang diketahui bahwa anak itu adalah anugerah dari Allah. Dan Sarah pasti menyalahkan dirinya sendiri atas kegagalan mereka tidak mempunyai keturunan. Anugerah anak dari Allah itu tidak bergantung pada kondisi biologis. Jadi, apabila Sarah menunggu waktu yang Tuhan berikan, maka dia akan mendapatkannya. Tindakan Sarah yang tidak sabaran ini memunculkan buah yang tidak baik dan berdampak buruk bagi keluarganya. Namun hanya oleh anugerah Tuhan, Abraham dan Sarah memperoleh kesempatan kedua untuk memperoleh imannya. Ia pun belajar dari kesalahannya dan kembali menantikan janji Tuhan dengan hati yang sepenuhnya berserah kepadanya. Tuhan memperhitungkan kesabaran Abraham dan Sarah pada waktunya, dan janji pun itu digenapi. Bukan hanya seorang Ishak, anak kandungnya, tapi Abraham dan juga Sarah memperoleh suatu bangsa yang seperti taburan bintang di langit, dan tak terhitung lagi jumlahnya. Di dalam kitab Habakuk 2 ayat 3, Nabi Habakuk juga menguatkan kita. Dikatakannya bahwa sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Dalam kesesakan kita diminta untuk berharap, bersabar dengan janji Tuhan supaya dinyatakan dalam setiap kita. Sehingga kita setelah mendapatkan apa yang Tuhan janjikan, kita bersukacita di dalamnya. Lalu bagaimana sih kita menunjukkan kesabaran yang merupakan karakteristik Allah? Yang pertama, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah. Ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, reaksi pertama seseorang biasanya adalah, "Why? Mengapa saya?" Tetapi Alkitab memerintahkan kita untuk bersukacita dalam kehendak Allah. Yang kedua, berusaha untuk mengerti dan memahami rencana Allah. Kita pernah sadar gak sih, terkadang kita memang ditempatkan di situasi yang tidak nyaman. Untuk jadi apa sih? Untuk kita bisa menjadi saksinya. Dan di lain kesempatan Tuhan juga mengizinkan kita melalui pencobaan ringan, pencobaan berat.
itu untuk membentuk karakter kita dalam bertumbuh dalam Kristus. Lalu yang terakhir, yang ketiga, yaitu kita harus mengingat janji Allah seperti yang dikatakan dalam Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tadi kan kita harus mengerti dan memahami. Setelah mengerti dan memahami, kita juga harus mengingat rencana Allah itu akan genap ke kita pada waktunya. Dan dimaksud dalam segala sesuatu dalam Roma 8 ayat 28 ini, segala sesuatunya ini termasuk hal-hal yang bisa menguji kesabaran kita loh. Nggak hanya enaknya saja, tapi ada hal yang bisa membuat kita menjadi karakter Kristus dibentuknya. Ketika kita sedang menghadapi sesuatu hal yang bisa membuat kita tidak menjadi sabar diri, kita bisa meminta kekuatan yang datang dari Allah. Dengan apa? Dengan berdoa. Lalu kita juga bisa mencari kebenarannya lewat Alkitab. Kita bisa menanggapi itu dengan kepercayaan kepada kuasa Tuhan. Dan mau belajar untuk memiliki karakter Kristus. Nah, sekarang kita sudah belajar tentang kesabaran yang sesuai dan diinginkan oleh firman Allah. Biarlah apa yang menjadi bahasan kita kali ini bisa menjadi renungan kita dalam menjalani hidup ke depannya dan merenungkan langkah atau komitmen apa yang kalian dan aku ambil. Mari kita akhiri ini dengan doa. Bapa kami dalam surga, mengucap syukur saat ini kami sudah dibukakan mengenai kesabaran yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Lebih lagi mengenai cara-Mu untuk mengajar kami dalam kesabaran. Beri kami hati yang mau mengasihi orang lain, dan berilah kami hati yang mau menjadikan kesabaran itu sebagai tindak lanjut kami. Semoga kami bisa menerima dan melakukan hal yang baik yang sesuai dengan Engkau kehendaki. Ya Bapa, tetap ajar kami selalu dan seturut jalan-Mu, dan tuntun kami dalam mempraktekkan komitmen yang telah kami ambil, agar bisa menjadi dampak bagi orang lain. Kami hadapkan doa ini kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sekian topik pembahasan kita kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa dengan aku di lain kesempatan. Tuhan Yesus